Pernikahan seorang anak yang sejatinya menjadi hari paling bahagia bagi keluarga, khususnya orang tua, justru menjadi selaksa duka. Itulah yang sepertinya kini dirasakan oleh Tamara Bleszczynski. Pada momen-momen sakral pernikahan putra sematawayangnya, Teuku Rasya, buah cintanya dengan Teuku Rafli Pasha, hadir hanya sebagai tamu undangan dan bukan menjadi keluarga inti. Berbeda dengan Teuku Rafli dan Nurah Syafira, tampak selalu hadir mendampingi Rasya baik di momen siraman hingga pesta pernikahan yang dihelat super mewah. Bahkan penampilan Teuku Rafli dan Nurah Syafira tak kalah glamor dari sang pengantin pria dan wanita. Sementara Tamara hadir dengan dress hitam biasa seperti mempertegas posisinya yang tidak masuk dalam protokoler keluarga utama di acara tersebut. Bahkan ketika pesta itu masih dihelat, Tamara terlihat sudah meninggalkan tempat acara. Dong soal kebahagiaannya. Kebahagiaannya Rasya akhirnya menikah seperti apa, Kak? Tapi tinggal dia agak telat, Tapi Kak. datanya sebagai tamu undangan gimana, Kak? Ada doanya. Doanya untuk Rasya bahagia selalunya. Bye-bye. Tentu saja ada rasa patah hati yang dirasa Tamara. Rasa sakit itu ia tumpahkan di laman foto berbagi miliknya. Ibu tetaplah bumi yang luas meskipun langit sedang menjauh, tulisnya. Tamara datang dengan rendah hati, berusaha tidak mencuri panggung, namun justru kehadirannya yang terasing dari keluarga inti membuat banyak orang merasa iba. Meski secara formalitas ia tidak mendampingi, Tamara tetap menunjukkan kelasnya dengan terus tersenyum dan memberikan doa restu yang tulus melalui unggahan media sosialnya. Walaupun secara protokoler posisi Tamara Bleszczynski tergeser oleh kehadiran ibu sambung, baik sebagian besar masyarakat, doa dan restu seorang ibu kandung tetaplah yang paling utama dalam mengiringi langkah baru Teuku Rasya. Bahkan di lain momen, Krisdayanti yang merupakan sahabat karib Tamara juga menulis bait caption di laman foto berbaginya untuk menguatkan Tamara di tengah momen getirnya saat ini. Prilly Latuconsina rupanya sudah keadung nyaman dengan profesi barunya sebagai dosen di salah satu kampus public speaking di Jakarta. Melalui unggahan di sosial media pribadinya, Prilly tampil rapi dan elegan dengan blazer terlihat simpel tapi tegas dan berwibawa khas pendidik di perguruan tinggi. Kekasih Omar AS Tegal itu mengisyaratkan jika peran barunya ini bukan sekedar mengajar, tetapi juga sebagai medium pertukaran sudut pandang dan pengetahuan para mahasiswanya. Seperti apa keseruan Prilly saat jadi dosen? Ini nih blazer aja kalau ngajar, terus biasanya aku memang pakai dalamannya kemeja. Kalau di sini mau nyantai bisa buka blazernya aja. Terus kalau ngajar ya aku pakai heels pendek aja gitu. Simple aja sih. Meski sukses berkarir sebagai artis dan dosen praktisi muda, namun tetap saja ada yang kurang dan kerap disorot, apalagi kalau bukan perihal asmara yang sudah klop dengan Omara. Ditambah ia juga kerap liburan bersama dan kompak dalam pemikiran. Tapi nyatanya, Prilly masih belum memutuskan untuk menikah. Lantas, apa alasan Prilly? Dan benarkah Prilly belum siap menikah meskipun banyak orang yang menilai dirinya sudah mature secara finansial dan sikap? Benarkah karena kesibukannya itu membuat Prilly tak mau buru-buru menikah? Aku nggak terlalu mikirin. Masalah aku nggak berstrategi kayak gitu sih. Lama tak terdengar kabarnya, Sri Wulandsi, ibunda almarhumah Julia Perez kembali jadi sorotan publik. Sejak kepergian almarhumah putrinya, Sri Wulandsi ternyata mengalami keterpurukan ekonomi. Wanita berusia 63 tahun itu mengaku tidak memiliki pemasukan tetap. Ia hanya bergantung pada bantuan dari anak-anaknya yang juga tengah berjuang dengan kehidupan dan kondisi ekonomi masing-masing. Merasa tak punya jalan keluar lagi, Sri Wulandsi pun berniat menjual aset peninggalan almarhumah Jupe, yakni 2 unit apartemen di kawasan Jakarta Timur ke Raffi Ahmad. Raffi Ahmad, tolong mama. Kan ada peninggalan si Jupe almarhum, ada peninggalan apartemen 2 unit di Cawang itu di MT Haryono. Mama mau jual itu yang 2 unit sama Raffi. Mama nggak kuat bayar. Yang paling mengiris hati, Sri Wulandsi meminta izin sambil menangis di depan pusara almarhumah Jupe. Ia mengaku terpaksa menjual peninggalan sang putri lantaran tak sanggup lagi membayar biaya perawatan apartemen yang mencapai jutaan rupiah setiap bulan. Lantas akankah permintaan tolong Sri Wulandsi akan sampai ke Raffi Ahmad? Mama nggak punya uang, Yuli. Mama minta maaf ya, Yuli.
apartemennya mama jual yang 2 unit. Mama minta tolong Rapli, pasti Rapli mau nolong mama. Sementara itu, kasus hukum antara Aziza Salsa dan kreator konten Big Mo alias Jannah berakhir damai. Senin siang kemarin, laporan polisi yang sebelumnya telah dilayangkan pihak Aziza kini telah dicabut secara resmi di Barreskrim Polri oleh kuasa hukum keluarga Aziza. Alhamdulillah, hari ini kami sudah melakukan pencabutan laporan dari pihak klien kami adalah Nurul Azizah Rosyade, dan ini bentuk komitmen dari keluarga besar Aziza, Pak Andre, dan semuanya terkait yang telah dilakukan oleh saudara Jannah dan saudara Resbob, supaya kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Pencabutan laporan ini disebut sebagai buah dari keseriusan Big Mo dalam meminta maaf kepada pihak Aziza yang dilakukan selama berbulan-bulan, baik secara terbuka melalui konten maupun melalui upaya di balik layar. Big Mo pun mengaku lega akhirnya Zize benar-benar memaafkannya. Begitupun dengan sang mama yang sempat shock dan tak bisa tidur melihat anaknya bermasalah dengan hukum. Sebelumnya terima kasih tentunya Bang Dipo, terima kasih Pak Andre, Kak Zize, dan uminya, keluarga besar Kak Zize, untuk pertama waktunya, kedua kelapangan dadanya untuk memaafkan aku, abang aku, bunda aku, pokoknya keluarga aku, kami semua minta maaf. Aku deg-degan, aku nggak bisa tidur, dan aku yakin Pak Andre orang baik, pasti terima maaf aku. Alhamdulillah diterima. Dinar Candy mengungkapkan pengalaman tak menyenangkan setelah menerima DM alias direct message dari seorang laki-laki tak dikenal di Instagram. Dinar yang merasa terganggu dengan pesan dari pria tersebut itu pun akhirnya memilih untuk membagikan tangkapan layar saat akan ditawari uang senilai ratusan juta untuk menemani si pria hidung belang tersebut dengan tujuan agar pria tersebut kapok dan tak semena-mena. Kemarin kan sempat ada isu negatif juga ke aku kayak gitu ya. Intinya ya mungkin Dinar pernah hilang segala macam kayak gitu, jadi netizen sih nggak percaya sama aku, tapi ya aku nggak benci juga sih sama orang yang nawar itu, kayak ya udahlah ini orang iseng atau cowok-cowok iseng aja. Dinar memang tidak langsung tersinggung, namun memberikan respon singkat yang menyeratkan penolakannya. Dari responnya, Dinar jelas menolak keras praktik kotor tersebut. Itu sih baru pertama yang kebaca ya, karena dia tuh kayak DM aku buka, bisa nggak kayak 250 juta lah, ya intinya arahnya ke gitu loh, kayak transaksional. Kata aku, kok dikit banget 250, terus dia nawar ke CM. Kerap berpenampilan terbuka dan seksi, ditambah pekerjaannya sebagai disc jockey, membuat Dinar kerap dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang. Memang orang itu suka bekerja gitu, nggak yang suka minta-minta duit ke cowok juga, enggak aku tuh. Jadi memang kalau mau duit ya kerja gitu. Aku punya rutin nge-DJ segala macam ya, uang cuma 2,5 atau 1 M kan bisa dapet, enggak gitu. Meskipun kerjaan Dinar identik dengan dunia malam, namun Dinar masih berpegang pada nilai yang diajarkan orang tuanya dan tidak akan menerima tawaran yang melanggar prinsipnya. Bar kata jualan seperti itu kan berarti kan bisa main sama banyak orang, dan aku tuh ngejaga kesehatan aku banget. Aku tuh buat ekonomi aku juga kayaknya enggak lah sampai jualan tuh. Alhamdulillah aku tetap direzekin sama Allah tuh masih banyak gitu. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, gosip tak mendasar bagi Dinar ini adalah waktunya membahagiakan diri atas apa yang sudah didapatkannya. Satu persatu impian Dinar pun tercapai, termasuk memiliki rumah mewah. Kalau masih di rumah lama, mungkin nanti habis ulang tahun, kan nanti tanggal 21 ulang tahun. Ceritanya sih aku ulang tahun sekarang tuh pengen pengajian di rumah baru. Sudah sejak lama, Dinar menunggu momen indah untuk segera menempati istana mewahnya yang ia bangun sejak lama. Lantas berapakah nominal yang Dinar gelontorkan untuk hunian mewahnya? Jadi harga aslinya itu cuma 16, cuman kan isi-isinya tuh kayak bikin kolam renang tuh dia bikin 500 juta sendiri, interiornya udah habis berapa, dan juga belum selesai, interiornya masih kayak harus ada lampu segala macam kayak gitu, masih jadi kayak banyak habisnya.
Lantas kira-kira siapa pangeran yang beruntung yang ada di hati Dinar? Benarkah sejak putus dari Ko Apek, Dinar selektif pilih pendamping hidup? Udah berapa kali punya pasangan melarang aku bergaul sama teman-teman aku, tapi dia nggak ngasih apa-apa. Jadi buat apa? Jadi aku nyaman banget sih kalau aku sekarang ya.